76 Penciuman sensitif. Beberapa hari setelah kejadian Lilian kini tibalah saat di mana hari pernikahan Belva kakak Raina. Dengan berat hati Raina harus membatalkan kepergian mereka karena sudah 3 hari kondisi Raina tidak memungkinkan untuk melakukan penerbangan jauh. Kondisi ibu hamil itu beberapa hari ini mengalami mual-mual yang membuat Elvano pun merasa khawatir dengan istrinya, bahkan Elvano harus meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus Raina yang tak berhenti-hentinya mual-mual. Sejak masa kehamilan Raina banyak hal yang membuat Raina sangat membenci beberapa aroma yang selama ini ada di ruangan mereka, bahkan aroma dari parfum Elvano pun harus dijauhkan dari ruangan kamar itu. Hidung Raina sangat sensitif terhadap segala bau-bauan apapun. Dia hanya bisa mencium aroma vanila dari parfumnya sendiri. Selebih dari aroma itu, Raina akan mengalami mual-mual, bahkan dia harus menyuruh Elvano mengganti segala jenis sabun mandi dan juga beberapa perlengkapan yang memiliki aroma selain dari vanila harus diganti oleh Elvano. Perjuangan Elvano untuk istrinya itu pun membuat Raina harus berkorban untuk tidak hadir di acara pernikahan Belva. Bagaimanapun Raina harus mementingkan kondisi kesehatan janinnya untuk perkembangan para biji kadar air dalam perutnya. Uyek. Raina yang baru bangun dari tidurnya kini harus berlari ke wastafel dekat kamar mandi mereka. Setiap pagi Raina akan mual-mual karena efek kehamilannya. Elvano yang menyadari istrinya mual-mual kini ikut melangkahkan kaki untuk melihat istrinya muntah-muntah. Ada rasa kasihan kepada wanita yang sangat dia cintai itu. Pengorbanan seorang ibu untuk anaknya kini membuat Elvano mengerti bagaimana dulu sang mami saat mengandung dirinya. Ingin rasanya Elvano menggantikan posisi Raina yang mual-mual. Memijit tengkuk leher istrinya itu agar mengurangi rasa mual yang membuat Raina juga harus memilih beberapa jenis makanan yang membuat dia kembali merasa mual karena aroma yang dihasilkan oleh makanan tersebut. Melihat Raina yang lemah, kini Elvano menggendong tubuh istrinya untuk berbaring di atas ranjang king size milik mereka. Sayang, kau ingin makan apa? Apakah ingin susu? Kau harus mengisi perutmu untuk biji kadal air kita. Ucap Elvano lembut kepada Raina. Raina memeluk erat tubuh Elvano untuk mencium aroma khas dari tubuh suaminya itu. Sejak kehamilan Raina memang monyet kecil itu sangat menyukai bermain tidak ada bidang dan perut kotak-kotak milik suaminya itu. Sayang, aku tidak ingin makan apapun. Aku merasa mual jika harus memasuki makanan ke dalam perutku. Tapi kau harus mengisi perutmu untuk nutrisi biji kadal air kita. Setidaknya ada nutrisi yang masuk untuk kesehatan anak-anak kita. Apa kau ingin roti rasa vanila? Dan kau juga harus minum susu kehamilan untuk membantu nutrisi tambahan untuk biji kadal air ini. Ucap Elvano sambil mengelus perut istrinya itu. Terserah saja, aku akan memakannya. Bagaimanapun aku juga harus mengisi perutku meskipun nanti pada akhirnya aku harus memuntahkannya kembali. Melihat wajah pucat istrinya itu membuat Elvano semakin sadar perjuangan Raina untuk anak-anaknya itu. Setiap hari Elvano selalu memberikan kejutan kepada Raina. Bahkan Elvana juga harus menghadapi temperamen dan mood Raina yang berubah-ubah membuatnya harus kerja ekstra agar membuat Raina tidak merasa stres. Karena jika Raina stres maka perutnya akan terasa sakit. Habi, besok adalah hari pernikahan Kak Belva, apa yang harus kulakukan? Aku sudah berjanji padanya untuk datang di hari pernikahannya. Ucap Raina sedih kepada suaminya itu. Tapi sayang, kau sangat lemah, bahkan penciumanmu saja kini sedang sensitif. Aku khawatir jikalau kita memaksakan pergi ke Italia akan membuatmu semakin lemah. Kau tahu saat acara pernikahan nanti kau juga harus mencium banyak aroma parfum dari banyak orang dan itu akan membuatmu juga tidak bisa melihat pemberkatan mereka. Bahkan bisa membuat kandunganmu terluka. Terus apa yang harus aku lakukan? Kakak pasti sedih jika tahu aku tidak bisa menghadiri acara pernikahannya. Sedih pasti, tapi bagaimanapun pasti Kak Belva akan mengerti karena untuk beberapa bulan ke depan yang dikatakan oleh dokter memang benar adanya. Bagaimana jika kau mengirimkan sebuah video untuk mereka katakan selamat atas pernikahan mereka dan juga berikan mereka hadiah di hari pernikahan mereka? Aku juga sudah membelikan mobil sport untuk Salsa. Hadiah apa yang cocok untuk mereka sedangkan mereka juga memiliki banyak uang sepertimu, ucap Raina kini menatap suaminya itu. Kau bisa memberikan mereka tiket untuk mereka melakukan honeymoon itu jauh lebih baik agar mereka segera menyusul sepertimu, ucap Elvano memberikan ide kepada istrinya itu. Tapi kemana?
Sedangkan aku sendiri tidak melakukan honeymoon. Ucap Raina mengingat mereka tidak ada melakukan honeymoon, tapi mengapa dengan mudahnya kadar air itu memindahkan biji kadal air ke dalam perutnya. Kita honeymoon di Korea saat itu. Bukankah kau merengek-inginiku denganku ke Korea saat itu? Please dong kadal air. Saat itu, aku hanya malas saja tinggal di mansion terlebih lagi. Jika aku sendiri di mansion, aku hanya malas bertemu dengan Talita saat itu mau tidak mau dengan terpaksa dan dengan berat hati istrimu ini harus memikirkan cara agar suaminya membawa dia pergi ikut ke Korea. Hei Nyonya Raina yang terhormat, katakan saja kau sudah jatuh cinta saat itu denganku, ucap Elvano menggoda istrinya itu. Hahaha, Bapak kadal air yang terhormat, bukankah Anda yang duluan menyatakan perasaan kepada monyet kecil ini? Mau bagaimana lagi, hanya kau monyet kecil yang berani mengubah singa lapar ini menjadi kadar air yang penurut kepada monyet kecilnya. Sudah-sudah ini mengapa jadi bahas tentang kita sih? Bagaimana tiket untuk mereka berbulan madu? Mengapa kita tidak memberi mereka tiket dan semua kebutuhan mereka untuk berbulan madu di Bali? Itu ide yang bagus sayang, bagaimana sekarang kita buat videonya kemudian kita berikan kepada Kak Daven agar menjadi kejutan untuk besok? Ucap Raina kepada Elvano suaminya itu. Kini terlihat Raina dan Elvano sedang membuat video singkat untuk Belia dan yang lainnya. Raina terus memaksa suaminya untuk tersenyum. Namun sifat dingin dan cuek Elvano memang membuat banyak orang begitu menganggap Elvano adalah mafia yang terkenal dengan kekejaman dan sifat dinginnya. Kini Hendra sedang membawa Lilian kembali ke apartemen miliknya. Lilian sudah berulang kali menolak untuk dibawa ke apartemen milik Hendra, namun Hendra yang tidak beda jauh seperti Elvano ini harus menghadapi Lilian yang hampir sama seperti Nyonya Raina. Hei Pak Tua, aku tidak ingin menyusahkanmu lagi, biarkan saja aku pergi. Aku tidak ingin membuatmu masalah dengan Tuan Elvano. Dasar setan kecil, kepikir untuk pergi begitu saja akan sangat mudah jikalau sudah bertemu dengan seorang. Tapi aku tidak ingin masuk dalam dunia kalian ini. Sudah cukup semua penderitaan yang aku alami selama ini. Aku ingin bahagia. Jika kau ingin pergi, maka berbicaralah dengan Elvano sendiri. Kau tahu kau adalah salah satu bagian yang harus dijaga oleh Elvano. Next time. Hai guys, hari ini aku sedikit ya, besok aku akan up lebih banyak. Maaf jika hari ini dan kemarin aku up sedikit. Jujur aku juga sedikit merasa jikalau tulisan author makin kesini makin membosankan, karena itu author harus memutar beberapa hal untuk kembali menaikkan rating dari novel ini. Dari tambah lagi ada beberapa komentar yang benar-benar membuat author kurang bersemangat. Bukan hanya itu, author juga sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sekian dan terima kasih, God bless you. Bab 77 ingin keluar. Raina mengajak Elvano untuk ikut merekam video untuk dikirim kepada kakaknya itu. Jangan tanya ada berapa kali pengulangan dalam pengambilan video. Jika Raina bisa tersenyum dan memberikan senyuman terbaiknya, si Tuan Kadalair menunjukkan wajah datarnya. Aura Elvano tentang kematiannya tidak bisa dihilangkan meskipun pria itu akan berubah 360 derajat di samping monyet kecilnya itu. Ibu hamil yang tengah duduk di ranjang itu kini memperhatikan suaminya yang sedari tadi hanya diam dan memandang ke depan kamera. Habi! Panggil Raina memandang paras tampan suaminya itu. Han! Tidak bisakah kau tersenyum sedikit? Video ini akan diputar saat mereka masih dalam gereja. Ujar Raina sambil menyentuh kedua sudut bibir suaminya itu dengan lembut, membuat bibir merah milik Elvano membentuk lengkungan senyuman. Kau saja yang direkam sayang. Balas Elvano. Tidak. Kau harus terlihat bagaimanapun paman dan bibiku pasti ada di sana. Aku tak ingin mereka semakin menunjukkan nilai buruk terhadapku sama seperti kedua orang tuaku. Biar mereka melihat aku bahagia bersamamu. Aku tak peduli apa yang orang katakan sayang, ucap Elvano lembut. Tidak bisakah kau melakukan ini untukku, bagaimanapun hanya Kak Belja satu-satunya keluargaku. Cicit Raina kini dengan pandangan sedihnya. Sudah, jangan tunjukkan padaku wajah seperti ini. Aku tak menyukai monyet kecil yang selalu sedih. Ucap Elvano kini kepada Raina. Dengan berusaha Elvano untuk mengikuti permintaan istrinya. Berusaha senyum, tapi Elvano tetaplah di pria dingin, cuek dan terlihat sangat datar. Senyum itu akan terlihat ketika Raina menoleh ke arahnya. Sedangkan Raina memilih pasrah dengan suaminya itu.
Sekuat apapun Raina meminta Elvano untuk tersenyum untuk orang lain, tetap saja senyuman itu akan hilang dalam hitungan detik dan kembali ke wajah tampan yang datar dan dingin itu. Setelah video itu selesai, dia mengirimkan video itu kepada Daven. Sedangkan Raina sibuk menghubungi pihak penjaga villa milik Elvano yang berada di Bali. Tidak lupa si Raina memberikan banyak kejutan di tempat itu. Semua dia lakukan secara online dan pastinya dibantu oleh salah satu kolega Elvano yang memang juga salah satu bagian kecil dari pasukan Beiruven yang memang berada di Indonesia. Hahaha, semudah ini hidup dengan kecanggihan teknologi zaman, semua dapat dilakukan hanya dengan satu klik saja, dan juga uang pastinya, haha. Ucap Raina sambil menatap-tapnya. Elvano yang mendengar ucapan istrinya sedari tadi hanya tersenyum melihat wajah wanitanya tersenyum bahagia. Setelah seharian wanita itu selalu merasa bersalah karena tidak bisa hadir di pernikahan sang kakak. Apa yang kau lakukan, sayang? Ucap Elvano yang baru saja menerima susu untuk ibu hamil dari Gena untuk istrinya itu, dan meletakkan di sebelah meja kecil di samping ranjang mereka. Hal kecil untuk para pengantin baru, ucap Raina terkekeh melihat hasil kerjanya untuk ketiga pasangan yang baru menikah itu. Kau tersenyum seperti melakukan sesuatu yang luar biasa. Balas Elvano sambil mengambil tab itu dari pangkuan Raina. Jangan bermain dengan tab dan telepon genggam, sayang. Radiasinya akan membuat biji kadal air kita terluka. Ucap Elvano mengingatkan kepada istrinya. Hehehe, iya sayang. Ucap Raina kini memeluk tubuh Elvano. Ada apa? Biasanya jika kau seperti ini, pasti ada hal yang ingin kau inginkah? Hahaha, betul sekali suamiku, balas Raina kini terkekeh memang wadah tampan itu. Kau ingin apa, Nyonya A? Ucap Elvano kini memangku istrinya itu. Aku ingin pergi keluar, sayang. Aku bosan di kamar. Aku ingin menikmati udara malam di taman. Ucap Raina dengan manja. Kita akan pergi jika kau sudah tidak merasa tidak mual dengan berbagai macam aroma, sayang, ucapnya dengan lembut sambil mengusap-usap kepala Raina dengan lembut. Sudah tidak, sayang? Ayo olah, aku ingin menghirup udara malam. Kumohon. Ucap Raina merengek agar Elvano membawa dia pergi berkeliling. Kita pergi besok saja saat kau sudah lebih baik dari ini. Tidak. Aku ingin sekarang. Aku tak ingin besok. Rengek Raina kepada suaminya itu. Besok saja, sayang. Besok aku akan menemanimu kemanapun kau mau. Tidak, aku maunya hari ini. Raina, Gabriel, mengapa kau sangat pemaksa? Ucap Elvano menatap istrinya. Dan apa kau tak sadar diri, Tuan? Aku seperti ini juga karena dirimu. Hei Tuan Gabriel Elvano Beiruven yang terhormat, apa Anda juga tidak sadar diri? Bahkan jika ada penghargaan pemaksa ternama di dunia, maka kaulah pemenangnya. Aku bilang tidak, maka tidak akan, sayang. Baiklah, jika kau tak mengizinkannya, aku akan menghubungi Hendra untuk menemaniku, ucap Raina kini turun dari pangkuan suaminya itu. Tidak akan. Hendra akan mendengarkan aku. Balas Elvano kini kepada istrinya yang keras kepala itu. Baiklah, kalau begitu aku akan lihat siapa yang akan didengarkan oleh bekicot itu. Jawab Raina kini berdecak pinggang kepada Elvano. Baiklah, kita lihat saja, balas Elvano kepada istrinya itu. Oke, kita lihat, jika bekicot itu memilihku, maka sayang harus mengizinkanku keluar malam ini. Ucap Raina dengan tengilnya. Baik. Tapi jika Elvano memilihku, maka dalam seminggu aku akan tidur dengan menggunakan baju bagaimana? Ucap Elvano kini menatap wajah cantik istrinya itu. Mendengar itu Raina langsung berdecak pinggang kepada Elvano. Taruhan apa itu? Tidak. Aku tidak bisa tidur tanpa kotak-kotak itu, sayang. Ucap Raina kini menatap tajam ke arah suaminya itu. Baiklah, kalau begitu tidak ada keluar malam ini. Ucap Elvano tersenyum manis kepada Raina. Tidak, aku akan keluar. Ucap Raina. Raina, aku tidak suka penolakan. Kau pikir aku suka diatur? Nuh, aku ingin keluar menikmati udara malam.
Jika ingin menikmati udara malam, kau bisa duduk di balkon dan menikmati malam. Balas Elvano. Kadalayar RRRRRR. Teriak Raina. Monyet KECLLLLLLLLL. Balas Elvano kepada istrinya itu. Oke. Kalau begitu aku setuju, tapi jika Hendra memilihku maka, aku akan keluar dengan menggunakan motor sport milik Hendra. Bagaimana Tuan Gabrielku sayang? Ucap Raina kini membalas ucapan Raina. Oke, baiklah. Kita lihat siapa yang akan bekicot itu pilih. Ucap Raina kini, kemudian dia mengambil telepon genggamnya. Menghubungi Hendra. Sambil menunggu telepon Raina tersambung ke Hendra, terlihat tatapan tajam suami istri itu saling menatap. Dua-dua merasa bahwa Hendra akan memilih mereka. Halo Nyonya A. Ucap Hendra dari sambungan telepon itu. Kau di mana? Ucap Raina. Di apartemen Nyonya, ada apa? Kau datanglah ke mansion sekarang dan jangan lupa bawa gadis pendek itu. Ucap Raina. Tapi Nyonya, bukankah Tuan menyuruhku untuk tidak membawa Lilian dekat denganmu? Aku bilang bawa-bawa saja, jika sudah seperti itu maka Kadalair itu sudah tahu. Ucap Raina kesal. Tidak. Aku harus bertanya pada Tuan, aku tak ingin dia menghajarku karena ulah Nyonya. Balas Hendra kepada Raina. Kadalair itu tidak akan menghajarmu, kemarilah sekarang, aku tak ingin penolakan. Awas jika dalam waktu 1 jam kau tidak ada di hadapanku, maka aku sendiri yang akan menghabisimu. Balas Raina kini dan memutuskan panggilannya secara sepihak. Elvano yang mendengar itu tersenyum miring tanpa berbicara apapun. Hendra tetap menunggu keputusan darinya. Jelas senyuman itu membuat Raina semakin kesal. Tak berselang beberapa detik kini Hendra menghubungi tuannya itu. Halo? Ucap Elvano dengan suara datarnya. Tuan, Nyonya memintaku membawa Lilian. Apa Tuan tahu hal itu? Ucap Hendra kepada tuannya itu. Bawa saja wanita itu, ada hal yang ingin aku tanyakan padanya. Ucap Elvano kepada Hendra. Baik Tuan, saya akan ke sana, balas Hendra kepada Elvano. Akhirnya teleponan itu terputus. Elvano merasa dia akan menang kali ini. Sedangkan Raina kini menatap tajam ke arah suaminya itu. Sambil meminum susu ibu hamil, dia pandang suaminya dengan sinis. Matthew melajukan mobilnya menuju sebuah tempat khusus. Tempat pemakaman khusus milik keluarga Beroven. Memasuki sebuah lapangan besar dipenuhi dengan batu nisan. Melihat Tuan Besar Beroven itu mengunjungi makam keluarga Beroven, kini penjaga taman itu dengan cepat membuka gerbang tinggi agar mobil mewah milik Matthew masuk ke dalam. Memarkirkan mobilnya kini, dia melangkahkan kakinya menuju satu pusara. Di mana saat itu Matthew kehilangan sebagian dunianya. Melihat baru nisan bertuliskan Dana Beroven, kini dalam keadaan lesu duduk di pinggir pusara istrinya itu. Dia pandangi nama indah yang pernah mengisi kehidupannya. Sayang. Lirih Matthew dengan lembut tangan kekar itu membersihkan batu nisan itu sambil memeluk batu salib sebagai tanda pada makam itu. Memejamkan matanya menikmati udara malam yang begitu sepi. Apa kau bahagia di sana? Sampai-sampai kau tidak mau datang dalam mimpiku. Lirihnya dengan pelan. Dana. Maafkan aku sayang, aku telah terlalu bodoh dengan semua. Aku kehilanganmu dan memerlukan sosokmu dengan mudahnya, aku menikah dengan seorang yang membuatmu pergi meninggalkanku. Ucap Matthew kini meneteskan air matanya. Mengusap-usap batu nisan itu dengan mencoba tidak menangis, tapi pria itu terlihat sangat hancur. Sayang, aku telah gagal menjadi seorang ayah untuk putra kita. Aku sudah sangat-sangat gagal. Kini dia begitu membenciku, bahkan dia tak ingin memanggilku dengan sebutan Dedi. Lirihnya kini tersenyum pedih menatap batu nisan itu. Bisakah kau datang sekali saja? Katakan pada putra kita jika aku begitu menyesal sayang. Aku ingin memeluk putra kita seperti dulu lagi. Kau tahu dia sudah menikah sayang. Istrinya sangat cantik, dia sepertimu bahkan ocehannya.
Tengilnya sama sepertimu sayang, dan kau tahu kini wanita itu sedang mengandung cucu kita hahaha. Ucap Matthew kini menangis di pusara istrinya itu. Daina, bawalah aku bersamamu. Aku sudah tak memiliki arah lagi, aku sangat lelah hidup melihat putraku membenciku. Aku tak ingin dia semakin membenciku jika setiap kali ada orang yang ingin menyelakai istrinya dan dia menuduhku. Melihat dia menunjukku tanpa hormat membuatku sadar bahwa aku adalah pria yang gagal. Karena itu bawalah aku bersamamu sayang. Isaknya kini. Semua yang diucapkan oleh Matthew direkam jelas oleh seseorang pengawal makam itu. Kemudian mengirim video itu kepada Elvano. Next Town. Bab 78 Tuyul. Matthew akhirnya meninggalkan makan sang istri dan kembali ke mansion miliknya. Dengan lemah dia melangkah menuju mobil mewah miliknya, berjalan lunglai, kaki terasa lemah dan pandangannya terasa buram saat melangkah menuju mobilnya. Tiba-tiba Matthew terjatuh tak sadarkan diri. Untung pengawal yang berjaga di makam itu langsung melihat tuan besar mereka yang tidak sadarkan diri. Membopong tubuh kekar yang tidak sadarkan diri dan membawa ke rumah sakit. Di kediaman Beethoven kini Hendra bersama Lillian memasuki mansion besar nan mewah itu. Lillian yang memandang sekeliling rumah mewah itu dengan pandangan takjub. Semua kemewahan terpancar jelas di mansion itu. Saat Hendra memasuki ruangan itu semua pelayan dan pengawal memberi hormat kepadanya. Menyapa dengan ramah, meskipun wajah datar itu terlihat sangat cuek dan dingin, tapi bagi orang-orang yang bekerja di kediaman Beethoven tahu betul sifat asisten pribadi Elvano yang hampir sama dengan nyonya rumah itu. Tapi semua memandang heran saat melihat Hendra datang bersama dengan wanita cantik. Dengan tinggi yang sangat jauh dari Hendra membuat wanita itu sangat mungil. Berjalan memasuki ruang utama mansion itu, melenggang ke tempat menjadi favoritnya. Berjalan menuju ruang dapur yang terdapat banyak lemari pendingin yang menjadi favoritnya dengan nyonya rumah itu. Hendra terlihat sangat lucu kala Lillian tak pernah lepas mengekor kemanapun pria itu pergi. Sampai seketika Hendra terhenti di depan lemari pendingin miliknya dan Raina. Saat itulah langkah Lillian juga ikut terhenti. "Mengapa kau selalu mengikutiku?" ucap Hendra kepada Lillian. "Aku tidak tahu harus mengikuti siapa," ucapnya berbisik. "Mengapa kau berbisik seperti itu? Aku takut bertemu dengan Tuan Beethoven dan lihat mata para pengawal mereka menatapku sama seperti Beethoven menatapku." Hendra melihat sekelilingnya dan ya memang semua mata pengawal menatap tajam ke arah Lillian. "Mereka memang seperti itu ketika melihat orang baru kecil sepertimu," ucap Hendra kini menatap menunduk gadis yang tengah dia ledek itu. "Hei patua gila ah! Kau saja dan mereka yang seperti tiang listrik. Kau tak tahu metode tentang cewek kecil enak dipeluk. Pantas saja kau masih sendiri," ucap Lillian dengan emosi. Lillian sangat tidak suka ketika dihina dengan sebutan pendek. Meskipun memang tinggi 147 dan berat 43 kg membuat dia terlihat seperti anak kecil. "Mengapa kau jadi menghina statusku? Kau duluan yang memulainya, lagi pula yang aku katakan benar kan? Kau masih sendiri dan umurmu juga sudah sangat tua," ucap Lillian kini. "Terus masalahnya buatmu apa? Kau tak berpikir juga atau gak bisa ngaca, kau juga pendek dan kecil. Bahkan aku yakin tidak ada pria yang ingin denganmu. Diamlah atau akan ku buat patah tulangmu," teriak Lillian. "Lakukan apa yang bisa kau lakukan dengan tubuh kecilmu itu, setan kecil. Diamlah kau patua jelek dan kadaluarsa. Kau setan kecil. Dasar hantu Indonesia, sejenis tuyul." "Tuyul?" ucap Lillian bingung. "Ya tuyul sepertimu, kecil pendek. Dasar patua, bau tanah. Setan kecil tuyul." Perdebatan mereka pun ternyata dilihat oleh Raina yang hendak ingin mencari makanan di lemari kesayangannya itu. "Ihem!" Raina berdehem di antara dua manusia yang tengah berdebat. Hendra dan Lillian langsung menatap ke arah suara yang sedang berdehem di antara mereka. Berjalan mendekat dengan tatapan malasnya, dia memberikan telepon genggamnya kepada Lillian. "Tuyul!" ucapnya dengan santai.
menunjukkan gambar jenis tuyul yang diucapkan Hendra. Lilian yang melihat dan menatap bentukan tuyul itu pun langsung menatap tajam ke arah Hendra. Meletakkan telepon genggam di atas meja, kemudian dia berdecak pinggang ke arah Hendra. "Kau! Patua sialaan! Begak! Bagaki!" Lilian melompat ke atas pundak Hendra kemudian memukul menjambak pria itu dengan gaya tengilnya. "Kau lihat! Tuyul itu tidak menggunakan pakaian. Dia hanya menggunakan celana dalam dan lihat kepalanya seperti lampu taman. Dari mana kau lihat aku seperti tuyul itu?" Gerutu Lilian dengan kesal memukul menjambak rambut Hendra. "Auhak, aahkik, turun kau tuyul kecil. Lepaskan, lama-lama aku bisa kehilangan rambut. Biarkan saja. Aku tidak peduli. Dasar patua kadaluarsa. Jelek. Bau tanah. Gak laku dasar pria aneh. Satu lagi bekicot," ucap Raina kepada Lilian. "Iya, bekicot lambat. Muka tua," ucap Lilian terus menghajar Hendra. "Nyonya, tolong selamatkan aku," ucap Hendra kini. "Aku tidak ingin ikut campur," ucap Raina sambil memakan coklat vanila miliknya. "Hahaha, aku suka melihat kekerasan," ucap Raina terkekeh. "Ayo, hajar terus pendek," ucap Raina kepada Lilian. Mendengar ucapan panggilan Raina untuknya dengan sebutan pendek, Lilian langsung terhenti dengan aksinya menghajar Hendra dan menatap ke arah Raina dengan kesal dia berteriak. "Turunkan aku!" ucap Lilian kepada Hendra yang dia hajar. "Turun sendiri! Siapa suruh kau naik ke atas pundakku? Turunkan aku atau kubotak saja kepalamu!" Kesal Lilian kini. Hendra menurunkan Lilian untuk menghindari kebotakan rambut yang dilakukan Lilian. "Kenapa berhenti?" cetus Raina dengan polos. Elvano dengan wajah datar kini melihat istri ini tengah duduk memperhatikan makan coklat vanila miliknya. "Mengapa kau pergi tak bilang-bilang?" Kesal Elvano yang panik tidak melihat keadaan Raina. Melihat tuyul dan bekicot berperang, ucap Raina dengan polosnya. "Hendra!" ucap Elvano kini menatap Hendra asistennya itu, sedangkan Lilian langsung berlari bersembunyi di balik tubuh Hendra. "Ya tuan!" ucap Hendra kini menatap wajah tuannya itu. "Di mana wanita itu?" ucap Elvano kini ikut duduk di samping istrinya, membawa Lilian yang di belakangnya agar dilihat oleh tuannya. "Iya tuan," ucap Lilian dengan gugup. Elvano sendiri masih ragu dengan keadaan wanita ini, tapi namanya musuh, Elvano dan Hendra harus tetap berhati-hati. Tapi saat Elvano ingin berbicara, tiba-tiba telepon genggam Hendra berdering terus-menerus. "Permisi nyonya dan tuan, saya ingin mengangkat telepon," ucap Hendra kepada Raina dan Elvano. "Apa kita akan begini terus?" ucap Raina kini memukul meja. "Raina, berhentilah marah-marah. Kau akan membuat karakter anak kita menjadi bersifat pemarah nanti," ucap Elvano kepada istrinya. "Aku ingin jalan sekarang," gerutunya Raina mulai bosan. "Tidak akan," ucap Elvano kini menatap Raina. "Ayolah, Habi, aku mulai lelah. Seharian di rumah. Aku ingin berkeliling," renyek Raina. Hendra terlihat kini menatap nanar ke arah sang tuan yang sudah bersamanya sejak kecil. "Tuan," ucap Hendra kepada Elvano. "Ada apa?" ucap Elvano kini berdiri dari bangkunya. "Tuan Matthew," ucapnya gugup. "Ada apa?" jawab Elvano. "Tuan Matthew masuk rumah sakit. Terus urusannya denganmu apa?" ucap Raina dengan pandangan tajam. "Aku hanya memberitahumu nyonya," ucap Hendra gugup. Elvano menatap video di mana saat Matthew terlihat sangat menyedihkan, terlebih lagi saat mendengar ucapan Hendra. Next Town, bab 79 rumah sakit. Mendengar dan melihat video Matthew, kini Elvano dengan perasaan yang sulit dia terima, pergi meninggalkan Raina dan yang lainnya,
melenggang pergi menuju garasi mobilnya. Raina terkejut dengan ekspresi dari Elvano yang berubah dalam sekejap. "Sayang, ada apa?" ucap Raina kini kepada suaminya yang berjalan menjauh darinya. Tapi Raina tak mendapat jawaban apapun, meninggalkan istrinya tanpa sepatah kata pun. "Hei, begitu apa yang terjadi?" ucap Raina kini kepada Hendra. "Maaf Nyonya, aku harus menyusul Tuan, dan kau tuyul kecil. Aku titip Nyonya Raina, jika saja kau berani macam-macam maka aku akan sangat membencimu." Cetus Hendra kini menyusul Elvano, namun karena kepanikannya dia letakkan telepon genggam yang menunjukkan video Matthew tadi. "Hei, mengapa kalian jadi meninggalkanku? Habi!" teriak Raina kencang membuat seluruh mansion kembali harus menutup telinga. Raina yang kesal kini dia mengambil telepon genggam yang menampilkan video itu. Melihat Matthew yang tengah menangis terisak di sebuah makam. "Kakek lampir!" ucap Raina terkejut kala melihat keadaan pria yang selama ini membuatnya kesal dalam keadaan yang sangat lemah tak berdaya. Dia lihat isi pesan yang menunjukkan alamat rumah sakit. "Mau di sini atau ikut?" ucap Raina kepada Lillian. "Kita mau kemana?" ucap Lillian menatap wajah cantik yang menjadi pemenang mendapat posisi sebagai Nyonya Beethoven. "Mau ikut atau enggak? Berisik banget, tinggal jawab." "Tatapi ucapnya gugup. "Ya sudahlah, susah memang bicara sama tuyul," ucap Raina kini melenggang pergi. Eli, asisten pribadi Raina yang menatap nyonya besarnya kini ingin pergi, mendadak dia berteriak. "Nyonya, ingin kemana? Nyonya tak bisa keluar jika tidak ada tuan," ucap Eli kini mengejar Raina menuju garasi besar milik Beethoven. "Diamlah monyet Jepang! Aku sedang banyak urusan, ingat saat aku pulang siapkan susu kehamilanku," ucap Raina kini dengan pandangan tajam ke depan diikuti oleh Lillian. Eli dan Gena terus membujuk Raina agar tidak pergi, karena khawatir akan keadaan ibu hamil itu. Ingin melarang, tapi yang mereka hadapi saat ini adalah nyonya besar rumah itu. Mata Lillian terbelalak kala melihat mobil-mobil mewah dan sport berbaris rapi di dalam bagasi itu. Menunjuk Lamborghini Gallardo berwarna putih kepada pengawal yang berjaga di garasi itu. "Maaf nyonya, kami tak bisa memberikan apapun untuk nyonya," ucap pengawal itu. "Berikan sekarang atau kau akan kujadikan babi guling," gertak Raina kini. "Tuan akan membunuh kami jika kami memberikannya pada nyonya," ucap pengawal itu. "Berikan sekarang atau kau tidak akan bisa bekerja di sini lagi," ucap Raina kini tersenyum miring. "Tetapi nyonya ucapnya dengan gugup. Mengapa kalian sangat setia kepada kadal air itu? Baiklah, aku akan pergi dengan beberapa pengawal. Kalian ikut denganku," ucap Raina kepada pengawal yang berjaga. "Cepat serahkan kuncinya! Cepat!" ucap Raina kini menatap tajam ke arah pengawal itu. Dengan gugup pengawal itu memberikan kunci Lamborghini Gallardo itu kepada istri tuannya itu. "Kau bisa membawa mobil?" ucap Liana kepada Lillian. "Bisa tapi untuk mobil sport seperti ini aku tidak bisa," ucap Lillian kepada Raina. "Sudahlah, berbicara denganmu bukan menyelesaikan masalah." "Naiklah, dasar tuyul menyusahkan," ucap Raina dengan sinis. Dipanggil dengan sebutan tuyul membuat Lillian ingin sekali membungkam mulut Raina. Namun Lillian sadar wanita yang di depannya itu adalah penguasa dari kediaman Beethoven dan tuan muda Beethoven itu. Raina langsung masuk ke mobil pengemudi itu. Memakai seatbelt-nya dan menghidupkan mobil sport itu, Lillian kini duduk di sampingnya menatap wajah cantik Raina terlihat sangat lengkap kala melihat wanita itu. Dia memang cocok jadi nyonya besar, auranya dan semua benda yang melekat kepadanya sangat menyatu, ucap Lillian dalam hati. "Jangan lama-lama menatapku seperti itu. Aku tahu aku cantik."
Ucap Raina. Kini dia menarik pedal gasnya dan melenggang pergi meninggalkan garasi mansion milik Elvano itu, diikuti oleh beberapa mobil Jeep Wrangler Rubicon ikut keluar dari dalam garasi itu. Seluruh pengawal dan yang lainnya menatap tajam melihat Raina ternyata yang bisa membawa mobil sport. Mereka pikir nyonya mereka itu hanya bisa membawa motor kecil yang dulu digunakan Raina saat pertama kali menolong Elvano. Kini melenggang pergi meninggalkan mansion itu. Di jalan dengan lihainya Raina membawa mobil sport itu. "Kita ingin kemana?" ucap Lilian kepada Raina. "Ke rumah sakit. Aku ingin melihat kakek lampir," ucap Raina dengan polosnya. Kini dia menginjak pedal gas itu dengan kecepatan tinggi, bahkan Lilian sampai memegang tumbuhan agar dia tidak terhuyung ke depan mengenai dashboard mobil akibat ulang Raina. "Nyonya ingat kau sedang hamil," ucap Lilian dengan panik melihat tingkah istri Beethoven itu. "Diamlah, ini permintaan dari bayiku. Sudahlah, aku ingin membawa mobil sport." Melihat Kak Salsa saat itu membuatku ingin menjadi seperti Nyanya, ucap Raina terkekeh. Kali ini dia menarik pedal gas itu semakin kencang, bergerak bebas di jalanan. Untung saja jalanan itu tidak terlalu ramai seperti biasanya. Lilian tak sanggup untuk berkata-kata apa lagi saat dengan lincahnya berliuk-liuk di jalanan membuat Lilian merasa mual. Sampailah mereka pada lokasi tujuan dalam waktu singkat. "Shit broom!" Suara ban mobil yang mulai terhenti kini terdengar sangat jelas di basement parkiran rumah sakit besar itu. Raina berjalan dengan gayanya menyusuri lorong dan koridor rumah sakit. Raina terlihat menjadi pusat utama banyak orang, karena para pengawal yang mengawasi nyonya besar mereka. Diikuti oleh Lilian yang berjalan di belakangnya. Mata Lilian tak lepas dari semua orang-orang, bahkan mata bayangnya juga menangkap orang-orang yang mungkin ingin melukai orang besar seperti Raina. Termata saat Hendra berbicara, Hendra akan membencinya kala tahu nyonya besarnya terluka. "Ruangan Matthew Beethoven ada di mana?" ucap Raina kepada resepsionis rumah sakit itu. "Ruang VVIP lantai 15 nomor 2 Nona," ucap resepsionis itu kepada Raina. Saat mendapatkan informasi itu, Raina langsung memasuki sebuah lift dan menekan tombol menuju ruangan itu. Sedangkan di satu sisi kini Elvano melenggang pergi meninggalkan mansion itu, dia membawa mobil sportnya menuju makam di mana tadi Matthew datang. Melihat seluruh pengawal yang memberi hormat kepadanya. Berhenti pada satu titik pusara. Terlihat ada sebuah buket bunga mawar putih yang ada di atas nisan bertuliskan nama Daina, membuat Elvano kini menatap nisan itu dengan pandangan sedih. "Mami," ucap Elvano kini mengusap batu nisan itu. "Mami, bagaimana keadaanmu di sana? Apa yang pria itu lakukan di sini tadi? Jangan pernah percaya dengannya. Aku sangat membencinya, Mami. Sangat-sangat membencinya. Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi, apalagi menyebutkan namanya sebagai Dedi lagi," ucap Elvano kini dengan sangat sendu. Sedangkan Hendra berdiri di belakang Elvano. Hendra juga menatap nanar ke arah pusara itu, mengingat tangan lembut wanita yang menyelamatkan hidupnya. "Mami, maafkan Elvano yang baru bisa menemui Mami. Elvano ingin mengenalkan Mami seseorang yang sudah berhasil membuat hidup Gabriel berubah, Mam," ucap Elvano dengan lembut. "Mami, mengapa Mami tidak pernah datang dalam mimpi Gabriel, Mam? Gabriel kangen Mami." "Tapi terima kasih Mami sudah membawa monyet kecil itu kembali kepadaku, Mami. Mami, apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tak ingin pria itu terus mengganggu keluarga kecil Gabriel, Mam," ucap Elvano kepada pusara itu. Elvano mendengar semua ucapan Matthew kepada pusara sang Mami. Sebenarnya Elvano juga sangat merindukan sosok sang ayah yang selama ini. Namun rasa sakit dan semua yang dilakukan sang ayah selama ini membuat dia sulit menerima kenyataan yang ada. Raina kini telah sampai di depan pintu kamar tempat Matthew dirawat. Membuka pintu itu, terlihat beberapa pengawal berjaga di tempat tuan besar itu. Pengawal yang berjaga adalah yang bertugas di makam tempat keluarga Beethoven. Sosok Raina belum dikenal orang seluruh pengawal Beethoven. Tepat saat Raina masuk dengan cepat para pengawal menodongkan senjata ke arah Raina. "Turunkan senjata kalian!"
cetus Raina dengan sinis. Memasang wajah datarnya dengan sinis ke arah semua pengawal yang berjaga. "Siapa Anda?" ucap pengawal itu kepada Raina. "Manusialah. Terus siapa lagi? Setan? Ini nih setan," ucap Raina menunjuk Lillian. "Tutup mulutmu, jangan membuat keributan di sini. Siapa yang ingin memancing keributan? Lagi pula aku ingin melihat kakek lampir ini saja," ucap Raina tegas. "Tak ada yang bisa masuk ke ruangan ini kecuali keluarga besar Beethoven. Lama-lama bibirmu aku ikat juga, ya." Sinis Raina. "Pergi menjauh atau ku tembak mati kau di sini," ucap pengawal itu. "Kau berani? Baiklah, aku akan menghubungi Gabriel untuk mengatakan bahwa ada seorang pengawal yang ingin menembak kepala istrinya." Mendengar nama Gabriel dan kata istri membuat pria itu menurunkan tangannya. Next time.